Apakah staf SBS memiliki dendam mendalam terhadap artis dari SM Entertainment? Annyeonghaseyo, Chungudul, Yuso Kemunida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time, aku akan mengabarkan berita-berita terupdate seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up-to-date. So, supaya kalian gak ketinggalan tentang update berita terbaru dari dunia per-K-popan, langsung aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya nih guys, supaya kalian gak ketinggalan ya. Like dan komen video ini, serta jangan lupa juga buat share kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusokim, di Facebook ada Detective Theory, di Twitter itu ada @yusokim2. Di follow ya guys. Gamsahamnida cingudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas beritanya bersama-sama. Oke, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Mama. Meskipun Mama tahun 2020 ini telah selesai digelar beberapa hari yang lalu, tapi Mama 2020 ini masih menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para K-popers. Gak hanya mendapatkan banyak sekali respon positif, Mama tahun ini juga mendapatkan banyak sekali kritikan dari para netizen. Salah satunya adalah kritikan tentang mereka yang membuat para idol menunggu di tempat parkir sambil memberikan ruang tunggu pribadi kepada para aktor. Kontroversi bermula saat berbagai foto dari Mama 2020 diposting di banyak komunitas online. Usai fotonya dirilis, netizen menyatakan bahwa Mama melakukan diskriminasi terhadap penyanyi karena ada beberapa artis yang tidak diberi ruang tunggu dan harus menunggu di tempat parkir. Seorang netizen memposting di komunitas online dengan judul "Ruang tunggu yang disiapkan oleh Mama untuk aktor versus untuk penyanyi" dan memposting banyak foto yang diambil dari balik layar acara penghargaan tersebut. Foto-foto tersebut menunjukkan aktor dan aktris diberikan ruang tunggu pribadi dengan nama mereka di pintu. Sementara ada beberapa artis idol terlihat menata rambut dan merias wajah mereka di dalam mobil sambil menunggu di tempat parkir. Setelah melihat foto-foto tersebut, netizen lain setuju dengan mengatakan bahwa itu merupakan diskriminasi karena aktor diberi ruang tunggu tetapi tidak bagi para idol. Beberapa juga memposting foto yang memperlihatkan para aktor menikmati catering dan saling berfoto di ruang tunggu yang membuat netizen semakin geram. Selain itu, Seventeen juga memposting foto Jun menunggu Mama 2020 di dalam mobil di akun Twitter resmi mereka. Youngjae GOT7 juga merilis foto dia menunggu di dalam mobil pada upacara penghargaan. Para penyanyi terlihat di tempat parkir, berdiri di luar sambil menunggu giliran. Netizen yang mengetahui berita kontroversi itu berkomentar bahwa itu adalah hal yang keterlaluan, padahal pihak Mama menghasilkan uang dari para idol tersebut. Wow, kita yang melihat sebenarnya agak cukup geram juga ya. Dan juga sangat butuh klarifikasi dari pihak Mama apa yang menyebabkan mereka tidak memberikan ruangan khusus untuk menunggu kepada beberapa idol dan membuat mereka menunggu di ruangan parkir. Oke guys, dan ternyata gak hanya dikritik tentang mereka yang memberikan tempat tunggu yang tidak layak mungkinnya untuk para idol, Mama tahun 2020 ini juga dikritik oleh para ARMY. Dikarenakan Mama tahun 2020 ini tidak memasukkan Jin di foto grup BTS. Jadi sementara orang-orang memberikan selamat kepada BTS dikarenakan dimasukkan ke dalam daftar pemenang, mereka dengan cepat menyadari bahwa foto grup hanya memiliki 6 member saja. RM, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan juga Jungkook. Mnet Asian Music Award ternyata lupa menyertakan anggota tertua dari BTS yaitu Jin. Banyak orang merasa aneh bahwa Mnet Asian Music Award dapat mengedit Jin dari foto. Selama upacara penghargaan, foto berukuran besar yang memberi selamat kepada BTS sebagai salah satu visioner 2020 terlihat dan ketujuh anggota terlihat di foto. Ditunjukkan bahwa foto yang digunakan di layar adalah foto grup yang sama yang mereka gunakan untuk memberikan selamat kepada BTS. Ini bukan pertama kalinya Mnet Asian Music Award mengabaikan Jin. Pada tahun 2019 yang lalu, Jin adalah satu-satunya anggota yang tidak memiliki bidikan close-up selama PCR untuk tampilan mereka. Ketika Big Hit Entertainment merilis DVD Memories of 2019, ARMY menemukan bahwa Jin sebenarnya telah memfilmkan adegan solonya untuk PCR, namun rekamannya dikeluarkan dari potongan terakhir. Jadi setelah menyadari bahwa Jin dipotong dari foto grup, ARMY mulai membuat trending BTS is 7 di Twitter untuk mengingatkan pihak Mnet dan juga pihak Mama bahwa BTS memiliki 7 orang member. Karena ini bukan pertama kalinya Mnet mengabaikan BTS dan juga Jin.
Mereka menuntut permintaan maaf dari perusahaan media karena melakukan kesalahan yang sama lagi. Ungkapan itu juga digunakan untuk mengingat Suga yang tidak bisa menghadiri Mnet Asia Music Award karena operasi bahunya. Hingga berita ini diturunkan, Mnet belum merilis pernyataan terkait situasi tersebut. Wajar aja sih ya, jadi para ARMY marah mungkin ya karena tidak menyertakan fotogen gitu ya. Karena ini tuh bukan sekalinya terjadi gitu. Kalau ini mungkin sekali terjadi ya dapat dipahami lah ya, dapat dimaklumi. Mungkin ada kesalahan teknis seperti itu. Tapi ini kedua kalinya nggak? Ya, kedua kalinya gitu ya. Jadi tidak bisa ditoleransi lagi deh. Ya. Apakah kalian juga marah dengan hal itu? Kalau kalian marah, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Nggak hanya itu juga nih guys, Mnet ini juga mendapatkan kritikan karena kesalahan dalam memberikan peta. Jadi selama Mnet Asia Music Award tahun 2020, Mama mengumumkan 5 wilayah teratas yang mengirimkan cinta paling banyak di Mama 2020. Yang pertama ada Korea Selatan, yang kedua ada Indonesia, yang ketiga ada Filipina, yang keempat ada Amerika Serikat, dan terakhir adalah Jepang. Nah, setelah menunjukkan Amerika Serikat, di sini ada fans Filipina yang melihat sesuatu yang aneh. Devi Sayas telah dihapus dari Filipina selama pengumuman. Penggemar Filipina juga mengeluh tentang larangan streaming langsung di negara mereka. Dan gak hanya dari negara Filipina saja, Mnet juga diketahui membuat kesalahan saat menunjukkan gambar peta Indonesia, sehingga banyak dari netizen Indonesia yang dibuat ketawa. Pasalnya peta tersebut menampilkan peta Sumatera dan Jawa yang menyatu, dan juga Pulau Maluku, Nusa Tenggara yang hilang, dan jarak Pulau Sulawesi dan Papua yang amat sangat jauh. Oke, kok bisa gitu ya, sampai salah banyak gitu ya. Ya, kayaknya emang harus teliti lagi gitu dalam memberikan peta, karena ini tuh menurut aku masalah yang nggak bisa dianggap sepele sih. Bagaimana kalau ada orang yang membuat masalah ini menjadi serius? Ya, ini soalnya termasuk dalam wilayah dan sebagainya. Ini dapat menjadi koreksi buat para pihak Mama, sehingga di kedepannya mereka dapat memperbaiki hal tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan lagi. Kita harapkan yang terbaik aja ya, positive thinking aja deh. Dan aku mau nanya, apakah kalian menganggap hal ini sebagai hal yang mungkin agak lucu, atau kalian menganggap hal ini sebagai serius dan harus diperbaiki segera? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan gak hanya tentang masalah-masalah tadi guys, masih banyak banget masalah-masalah yang dibahas oleh netizen tentang Mama. Salah satunya adalah netizen itu membahas tentang durasi penampilan masing-masing idol K-pop di Mama tahun 2020. Jadi nih guys, dalam situs Deku, netizen di sini telah mengurutkan durasi penampilan idol K-pop dari yang tersingkat sampai yang terpanjang. Siapa aja sih? Untuk pertama kita mulai dulu dari yang paling singkat. Di sini ada Mbak Hwasa dengan total durasi 3:26 menit. Lalu ada Jessie yang memiliki penampilan 3 menit 39 detik. Habis itu ada Oh My Girl dengan durasi 3 menit 51 detik. Habis itu ada Stray Kids dengan durasi 4 menit 9 detik. Lalu ada G-Idol 4 menit 10 detik. Next ada Gravity 4 menit 52 detik. Lalu ada The Boys 5 menit 9 detik. Monsta X 5 menit 27 detik. 80s 6 menit 2 detik. Lalu ada Taemin 6 menit 26 detik. Lalu ada J01 itu 6 menit 43 detik. GOT7 6 menit 47 detik. Lalu ada ENHYPEN 7 menit 30 detik. Next ada Mamamoo 8 menit 10 detik. Next ada Treasure 8 menit 26 detik. Lalu ada TXT 8 menit 52 detik. Next ada Seventeen 9 menit 30 detik. Lalu ada Twice 9 menit 55 detik. Lalu ada IJOON 11 menit 20 detik. Lalu ada BoA 12 menit 38 detik ditambah dengan 6 menit 45 detik penampilan tribute. Banyak banget BoA ya. Lalu ada BTS 15 menit 58 detik. And the last ada NCT dengan durasi yang paling panjang banget, yaitu 22 menit 32 detik. Nah guys, dikarenakan NCT memiliki durasi paling lama di Mama, banyak sekali netizen di sini dikabarkan telah mengkritik penampilan NCT karena durasinya tadi. Tapi menurut aku ada alasan sih ya, kenapa NCT itu mendapatkan durasi yang paling lama. You know lah ya, jumlah member NCT aja berapa, jumlah subunitnya aja berapa gitu. Itu yang ngebuat penampilan NCT memang lama gitu. Dan menurut aku is okay sih ya, karena pihak Mama juga telah mempertimbangkan hal tersebut gitu dengan matang-matang gitu. Nggak mungkin mereka memberikan durasi yang banyak kepada suatu grup tanpa mempertimbangkan hal tersebut gitu. Ya you know lah ya, ini tuh sudah dirancanakan oleh tim Mamanya sendiri. Dan aku sih saat menikmati penampilan mereka kemarin itu benar-benar terhibur banget gitu, sangat pas menurut aku sih. Jadi nggak ada yang buat aku kecewa untuk masalah durasi. I think
itu bagus. Kalau kalian sendiri nih yang nonton Mama kemarin gimana? Apakah kalian juga merasa tidak suka gitu melihat NCT memiliki durasi penampilan paling lama? Atau kalian suka dengan hal tersebut? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, sekarang kita akan move ke topik yang lain. Tadi kita ngebahas banyak banget ya tentang Mama 2020, banyak sekali kritikan-kritikan yang diberikan kepada program tersebut. Tapi aku harap sih semoga kedepannya Mama ini dapat memperbaiki kesalahan yang terjadi di tahun ini, sehingga kedepannya itu dapat lebih baik lagi. Good luck pokoknya buat tim Mama kedepannya. Next kita akan masuk ke topik Stray Kids, yang mana agensi dari Stray Kids yaitu JYP Entertainment telah mengeluarkan peringatan tegas untuk memberikan perlindungan kepada Stray Kids. Jadi pada tanggal 7 Desember yang lalu, JYP Entertainment merilis pernyataan seperti yang berikut ini. Halo, ini adalah JYP Entertainment. Ini merupakan pemberitahuan mengenai peningkatan tindakan baru-baru ini yang melanggar privasi dari Stray Kids. Kami berencana untuk mengambil tindakan kuat karena tindakan berikut yang mengancam keselamatan para artis kami. Dianggap sebagai penguntit, bukan hanya penggemar biasa saja. Melakukan kunjungan tidak sah ke kegiatan terjadwal, tidak resmi, yang tidak diposting di jadwal penggemar Stray Kids atau diberitahukan melalui keanggotaan Stray Kids. Lalu yang kedua adalah menunggu Stray Kids kegiatan terjadwal tidak resmi atau di ruang pribadi, mengunjungi aktivitas jadwal tidak resmi atau ruang pribadi dan diam-diam memotret atau merekam tanpa izin artis, mengikuti kendaraan Stray Kids ke kantor pusat JYP, asrama mereka atau ke tujuan lain, mengikuti anggota Stray Kids selama waktu pribadi mereka, terus menghubungi, mengunjungi, atau melakukan kontak fisik dengan anggota Stray Kids atau mencoba melakukannya. Mereka terutama menekankan bahwa tindakan hukum dapat diambil berdasarkan undang-undang pidana, hukuman pelanggaran kecil, dan lain-lain mengenai kunjungan tidak sah ke ruang pribadi Stray Kids, dan juga termasuk pelanggaran privasi dan hak pribadi dari artis. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk memberikan perlindungan keselamatan dan juga hak-hak artis mereka. Dan mereka juga meminta kerjasama dari para penggemar. Terima kasih. Oke. Jadi buat para penggemar gitu ya, janganlah sampai begitu banget gitu ya. Karena tindakan menguntit itu ya ngebuat para member Stray Kids juga nanti agak merasa risih gitu, karena mereka ini nggak punya ruang pribadi gitu katanya. Ini yang ngebuat mereka nanti tertekan. Aku sih sangat salut banget dengan apa yang dilakukan oleh pihak JYP Entertainment. Semoga pihak JYP juga memberikan perlindungan kepada semua artis-artisnya, nggak cuma Stray Kids aja. Dan kita juga berharap bahwa semua agensi di Korea sana dapat memberikan perlindungan yang serupa kepada para artisnya, sehingga mereka dapat merasa bahwa mereka ini dilindungi dan juga tidak takut akan hal-hal yang bersifat penguntitan. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita yang sangat membanggakan banget buat para engine, yaitu tentang ENHYPEN yang baru-baru ini telah dikabarkan mencetak rekor baru hanya seminggu dalam debut mereka. Menurut laporan dari Hanteo Chart per 7 Desember, album Border Day 1 berhasil terjual lebih dari 280.873 eksemplar dalam waktu 1 minggu dari dirilisnya pada tanggal 30 November hingga tanggal 6 Desember yang lalu. Sebelumnya, ENHYPEN memiliki awal yang mengesankan, juga berhasil menjual sekitar 229.991 eksemplar hanya dalam 1 hari sejak dirilisnya album fisik. Rekor ENHYPEN menempatkan mereka di puncak di antara grup rookie tahun ini untuk penjualan minggu pertama yang paling tinggi. Wah, congratulations buat ENHYPEN atas prestasinya yang sangat mengesankan banget. Semoga kedepannya makin ditingkatkan lagi ya prestasinya, dan mungkin di next year dapat menjadi Rookie of the Year di tahun depan loh guys. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya, yaitu tentang mantan produser perwakilan YG Entertainment, Yang Hyun-suk, telah dijatuhi hukuman denda terkait kasus perjudian ilegal. Yang Hyun-suk dan juga jaksa penuntut tidak mengajukan banding dalam batas waktu yang ditentukan, dan pada tanggal 7 Desember pengadilan telah memutuskan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman denda sebesar 15 juta won. Sebelumnya, pengadilan memerintahkan jaksa penuntut untuk mempertimbangkan penambahan dakwaan perjudian biasa, tetapi penuntutan hanya dituntut untuk dakwaan perjudian sederhana dan meminta denda sebesar 10 juta won. Setelah itu, pengadilan menghukum Yang Hyun-suk dengan denda 15 juta won pada persidangan pertama yang diadakan pada tanggal 27 bulan lalu. Yang Hyun-suk dituduh melakukan perjudian dengan total 388 juta won sebanyak 7 kali di sebuah kasino hotel di Las Vegas. Sementara itu, pada November tahun lalu, jaksa menolak tuduhan bahwa Yang Hyun-suk telah menjamu pengusaha dari Asia Tenggara dan ia dibebaskan dari tuduhan karena tidak memiliki cukup bukti. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir, yaitu tentang kontroversi fancam dari Ningning Eswa.
Pada tanggal 1 Desember yang lalu, fancam pribadi Karina, Winter, Giselle, dan Ningning diunggah di saluran YouTube SBS K-pop. Pemirsa dan penggemar kemudian memperhatikan bahwa di awal video Ningning, seseorang yang diyakini sebagai staf laki-laki terdengar mengucapkan kata-kata gaul diikuti dengan tawa, berkata, XX itu tidak benar. Karena video tersebut difokuskan pada Ningning, penggemar dan netizen, khususnya Mai, fandom aespa berasumsi bahwa para staf sedang mengolok-olok grup pendatang baru tersebut. Netizen menyebutkan betapa tidak profesionalnya para staf, serta tim yang tidak mengedit video sebelum mengunggahnya. Selain itu, orang-orang juga bertanya-tanya, apakah staf SBS memiliki dendam mendalam terhadap artis dari SM Entertainment? Di sisi lain, beberapa netizen juga mengatakan bahwa karena percakapan di awal video, staf mungkin tidak menyadari bahwa grup tersebut telah tampil. Karena fancam memicu kontroversi, SBS merilis stand mereka pada hari yang sama. Dijelaskan kemudian oleh tim produksi bahwa itu adalah kesalahan karena pengupload di akun YouTube mereka. Selain itu, SBS juga menjelaskan bahwa staf tersebut tidak mengacu pada aespa, tetapi sebenarnya adalah percakapan antara anggota staf lainnya. Oke guys, berita tentang aespa tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Dan aku mohon maaf atas segala keributan yang kalian dengar di video ini. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. I'm Yusur Pamit. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Cingudul.